Sobat YBHK, kembali lagi di podcast Sukses bersama YBHK. Hari ini di episode yang ke-7, kita bakal ngebahas salah satu core value YBHK yaitu kejujuran. Tapi sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Namaku Kesha Angelina Ayumi, kelas 12 MIA dari SMA Tarsisius 2. Oh iya, hari ini aku nggak sendirian loh, karena aku ditemenin oleh bintang tamu kita yang keren banget hari ini. Ada Kak Claudia. Halo, Oke deh, mungkin Kak Claudia bisa memperkenalkan diri dulu nih. ya, perkenalkan nama saya Claudia Kapitsa, saya lulusan SMA Tarsius 2 tahun 2015, dan saat ini saya usaha sendiri, gitu. Oke, mungkin langsung aja kali ya Kak Claudia bisa menceritakan nih, setelah Kakak lulus SMA Tarsisius 2 nih, Kakak langsung kuliah atau memilih untuk bekerja? Waktu saya lulus SMA, saya langsung berkuliah, tetapi di dalam masa pemilihan jurusan dan tempat kampus itu yang menjadi permasalahannya, karena pertama saya pengen di suatu universitas yang berbeda juga, tetapi mama saya bilang, oh yang dekat aja, gitu. Dan untuk jurusan saya juga dipilihin. Karena saya saking nggak taunya mau jurusan apa, tadinya saya mau arsitek, tapi karena kakak saya sudah arsitek, jadi saya harus mengalah untuk tidak mengambil arsitek lagi, karena kata mama saya nggak mau satu keluarga itu ada jurusan yang sama, gitu. Jadi saya kuliah di jurusan yang bukan saya sukai, gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang Kakak nih usaha apa sih? Saya sekarang usaha kain, bahan-bahan kain. Wah, cukup jauh ya dari anak teknik, terus sekarang jadi anak bisnis gitu kan. Iya. Nah, untuk aku mau nanya nih, kalau boleh tahu ya, karyawan di perusahaan Kakak tuh ada berapa sih? Saat ini karyawan di tempat saya itu ada empat. Empat. Wah, cukup banyak ya. Oh ya Kak, kan suksesnya bisnis itu tidak terlepas dari mutu atau kualitas karyawannya. Untuk Kakak sendiri nih, ada nggak sih faktor-faktor yang jadi pertimbangan Kakak saat merekrut karyawan? Iya, selama ini saya merekrut karyawan itu eh, yang saya utamakan ya, itu udah pasti jujur dan keikhlasan. Gitu. Kenapa keikhlasan? Karena saya bukan orang yang neko-neko, jadi saya selalu bilang ke anak-anak toko saya, karyawan yang baru mau masuk, saya selalu bilang ke mereka bahwa kamu di sini harus kerja dengan ikhlas, gitu, jujur. Kenapa? Karena kalau kamu ikhlas, kalau kamu jujur, kamu pasti akan bekerja dengan menyenangkan. Tetapi kalau kamu tidak ikhlas, kamu setiap kali akan pergi bekerja, kamu pasti mikirnya, aduh harus kerja lagi, aduh hari ini ketemu si bos lagi, aduh hari ini capek banget kerjaannya, aduh hari ini pengirimannya banyak. Jadi itu jadi tidak menyenangkan dan bekerja jadi tidak efektif, gitu. Nah, karena tipe saya juga yang tidak neko-neko, jadi saya mudah berbaur juga dengan sorry, dengan anak-anak yang ada di toko, gitu. Bercanda, misalkan ada permasalahan apa, saya selalu mengajak mereka untuk, ayo sini loh, kita ngobrol apa yang kurang, apa yang salah, kita benerin sama-sama. Gitu, karena sistemnya gini, saya butuh mereka untuk membantu saya, dan mereka juga butuh saya untuk mendapatkan uang, gitu loh. Jadi kami saling membutuhkan, makanya kenapa harus memanusiakan manusia, gitu. Oke deh, berarti jujur, terus ikhlas, itu Ya, salah satu yang Kakak paling pertimbangkan ya dalam bekerja di usaha iya. Kakak. Mm. Oh ya, kan seperti yang tadi Kakak bilang, Kakak punya 4 karyawan. Kakak pernah nggak sih menghadapi kesulitan saat mengatur karyawan atau apa sih masalah-masalah yang sering kali muncul dalam mengatur karyawan itu? Permasalahan yang muncul mungkin keterlambatan saat pengiriman untuk barang ya. Jadi kalau di saya itu saat kamu transfer pembayaran lunas, maksimal akan dikirim H+2 setelah pelunasan. Tetapi karena ada kendala-kendala di toko, jadi eh, yang harusnya dikirimnya besok, jadinya karena
karena anak-anak toko saya tidak mengerjakan, Mm-mm. mereka harus kirimnya besok lagi. Jadi terlalu lama pengirimannya. Kenapa bisa seperti itu pengirimannya lama? Karena anak-anak yang biasanya packing kain itu menunggu arahan dari admin yang ada di toko. Jadi Mm-mm. kalau selama admin itu tidak mengarahkan, anak-anak yang packing ini tidak akan berjalan. Tidak akan berani untuk, oh langsung packing lah ini, nggak berani. Jadi harus sesuai arahan sama admin gitu. Nah, itu permasalahan yang sering terjadi dan masih sulit ya untuk diperbaiki gitu. Karena eh, bisa kadang pengiriman harusnya pagi jam 10 sampai jam 12 efektif gitu ya. Bisa kirim berapa berapa bal gitu, berapa kain Mm-mm. bisa kita kirim. Tapi karena tidak ada arahan dari adminnya juga kurang kooperatif ya mungkin ya. Jadinya Mm-mm. jam 12 siang pun saya datang belum tiba. Itu mungkin yang jadi permasalahannya sih. Gitu. Kalau saya udah datang, saya bilang, oh ini belum dibal, udah dibal sekarang gitu. Baru cepet-cepet gitu. Oke deh, Itu Mas. untuk kedepannya kakak ada kepikiran nggak sih cara untuk mengatasi masalah yang tadi udah kakak sebutin itu? Ya, mungkin saya akan menambah karyawan ya. Karena supaya ada yang khusus gitu untuk mengurusi pengiriman. Gitu. Karena sekarang kan adminnya kan mengurusin pembukuan, ngurusin pemesanan, terus belum lagi yang dari pabrik, tempo, segala Mm-mm. macam itu banyak banget yang harus diurusi. Jadi mungkin saya akan nambah satu karyawan yang khusus untuk ngurusin pengiriman gitu. Oke deh. Ah ya Kak, dalam menawarkan kain, kakak tentu pasti bakal bilang kalau mutu atau kualitas kain kakak itu yang paling baik. Padahal banyak banget nih jenis kain. Tolong koreksi aku kalau salah ya Kak. Ada yang terbuat dari katun, terus ada yang bahannya halus tapi adem, ada yang tebal tapi adem, ada yang mudah luntur juga, macam-macam deh gitu kan. Nah, apakah kakak selalu ngejelasin hal-hal tersebut kepada konsumen yang mau membeli atau saat konsumen itu bertanya ke kakak, baru kakak ngejelasin tuh hal-hal Iya, tersebut? kalau konsumen kain itu ada dua jenis. Ada orang yang awam dan ada orang yang sudah mengerti kain gitu. Nah, saya akan menjelaskan kepada orang yang nanya aja gitu. Karena gini, kalau saya menjelaskan ke semua orang, kan gini, yang chatting itu kan banyak ya, sampai saya bingung ngebalesinya gitu. Jadi saya akan jelasin ke orang yang bertanya saja. Kecuali ada beberapa eh, yang belum jadi konsumen ya, yang chatting saya itu misalkan dia membandingkan harga ya. Ada di harga di toko A, harganya lebih murah daripada di toko saya gitu. Nah, di sana saya akan menjelaskan kenapa bahan saya harganya lebih mahal, lebih tinggi daripada toko A gitu. Paling gitu aja sih kalau dari saya akan jelasin ke orang yang nanya dan orang yang membandingkan. Ya mereka kan membandingkan harga pengen tahu apa sih bedanya kok di toko saya lebih mahal, di toko lain lebih murah gitu. Itu edukasi sih. Harus dijelasin supaya mereka teredukasi. Kecuali kalau orang-orang yang udah tahu bahannya bagus, ya mereka nggak akan nanya, mereka pasti akan langsung order. Oke deh, kalau boleh tahu nih Kak, kakak udah ngejalanin bisnis kain ini berapa lama sih? Saya sebenarnya sudah dari tahun lalu di bulan eh, Oktober saat saya selesai kerja, tapi baru efektifnya itu mulai bulan Februari tahun ini sampai saat ini. Boleh diceritain nggak Kak, journey selama merintis usaha bisnis kain ini? Ya, eh, awalnya setelah saya, sorry ya, awal setelah saya lulus kuliah itu saya bingung mau kerja apa karena jujur aja IPK saya nggak terlalu tinggi ya, biasa-biasa aja gitu. Dan rasanya setiap kali saya interview ke sebuah perusahaan, saya daftar, kok kayaknya bukan hati saya ya untuk kerja di kantoran dengan duduk diem gitu, kayaknya bukan saya banget gitu. Saya sampai setelah lulus itu saya sekitar 3 bulan saya tidak bekerja. Jadi saya berkelana, saya pergi, saya pengen coba lamar di perusahaan-perusahaan. Saya pergi waktu itu saya sempat juga pergi ke Bandung ya. Saya lamar, saya pengen keluar dari Jakarta, saya pengen merantau nih.
coba pengen merantau gitu, saya coba lamar kerja di Bandung, tetapi ya nggak tahu, nggak ada yang cocok buat saya gitu. Terus sampai suatu ketika akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta, saya bekerja di sebuah perusahaan kenalan juga ya. Saya bekerja selama kurang lebih 9 bulan deh. Sampai Agustus tahun 2020 saya perusahaannya bangkrut. Jadi mau nggak mau saya harus keluar dari perusahaan itu kan. Ya. Nah, di saat-saat itu struggle juga karena mau lamar kerja tapi saya orangnya kayaknya nggak passion gitu buat duduk di belakang meja kerja gitu, bukan passion saya. Jadi saya coba mulai usaha ya. Usaha mulai dari jualan kaos di sablon, Oke. jualan dimsum. Saya waktu itu inget banget saya naik Gojek buat ngambil dimsumnya di tempat penjualnya itu, kehujanan, inget banget waktu itu deh. Terus tuh dimsumnya kan kalau dimsum nggak boleh terlalu lama kan. Pas saya pulang saya buka itu udah basah semua. Itu masa-masa itu ya. Terus udah itu saya pernah jualan kaos, jualan dimsum, saya pernah jadi reseller juga untuk barang-barang China. Jadi barang-barang China saya beli di distributor, saya coba jualin, tetapi tidak menghasilkan yang baik gitu. Sampai suatu ketika saya ketemu sama teman dekat saya. Jadi dulu SD saya pernah bersekolah di Bandung. Saya ketemu teman SD saya dan dia nawarin saya. Dia memang sudah jualan kain itu sudah cukup lama ya. Papahnya sudah belasan tahun dan dia udah hampir 5 tahun gitu. Dia usaha kain. Kalau lu mau nggak usaha gitu? Karena aku juga ceritain kan, apa ya, keluh kesah, cerita, "Nih gue bingung nih, gue mau ngapain sih nih?" Gitu, "Kok nggak ada pekerjaan, nganggur." Ya namanya orang nganggur kan nggak enak ya dilihat ya, kayak kurang nyaman gitu di rumah terus gitu, kayak nggak ada masa depan. Teman saya bilang, eee, "Usaha kain aja Klau, mau nggak?" Gitu. Ini gue jelasin sistemnya seperti ini. Saat itu saya sama sekali tidak tahu ada yang namanya jualan kain. Jadi di otak saya itu nggak kepikiran, nih baju ini dari kain loh, eee, bukan dari kertas gitu ya, saya nggak tahu gitu, ternyata ada yang jualan kain. Dan sampai akhirnya, oke saya mau jualan. Jadi waktu itu saya hanya jualan bahan-bahan untuk fashion muslim, khusus fashion muslim. Dan selama saya berjualan itu mulai dari September, Oktober, November, Desember itu ada yang beli tetapi sedikit gitu, bisa dihitung. Dan untuk memenuhi kebutuhan saya tidak bisa gitu loh. Ya misalkan dapat 500.000 sebulan, kan pengeluarannya pasti kan lebih besar ya, saya harus membantu mama saya buat beli makan di rumah, buat kebutuhan yang lainnya juga, kebutuhan pribadi saya pun untuk pergi sama teman-teman saya nggak punya uang, nggak cukup gitu loh. Sampai suatu ketika di bulan Desember dan di Januari tahun ini, di awal Januari, saya struggle banget, saya depresi, saya bingung, apa sih yang mau saya lakukan gitu untuk hidup saya gitu. Saya mau jadi apa? Saya mau ngapain gitu. Apa yang mau saya lakukan sih gitu. Kok kayaknya semua yang saya lakukan nggak ada yang berhasil gitu. Tapi akhirnya saya berdoa itu berturut-turut ya. Saya berdoa, saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan kasih tahu saya harus bekerja, saya harus usaha atau apa. Kalau misalkan usaha pun, Tuhan mau saya usaha apa? Nggak apa-apa kalau nggak kain juga yang lain, Tuhan maunya apa. Tapi kalau Tuhan mau saya kerja, pasti Tuhan tempatkan juga di tempat kerja yang terbaik. Akhirnya Tuhan jawab, nggak memang tidak langsung ya, tetapi sepanjang saya menunggu jawaban doa saya itu, saya jualan kain, saya mulai aktif di Instagram, saya mulai pasang iklan, saya mulai pasang Shopee, Tokopedia, saya mulai pasang semuanya sampai suatu ketika ada yang order gitu. Jadi orderan pertama itu juga mengesankan buat saya ya, karena saya dikira penipu, karena saya follow up dia terus gitu, dikiranya saya penipu, padahal bukan penipu, saya karena terlalu excited, jadinya saya follow up terus gitu kayak, "Ya jadi nggak Kak kainnya?" Gitu, "Ini stoknya memang terbatas loh Kak," gitu. Jadi ya seperti itu ya, jadi dikirain malah saya penipu, jadi nggak jadi beli, ya udah nggak apa-apa.
semakin hari semakin bertambah Tuhan kasih saya kepercayaan buat dapat pelangganan ya, pembeli semakin banyak, semakin hari semakin banyak pendapatan, omset semakin banyak. Saya sangat bersyukur. Tetapi di masa-masa saya merintis ya, dan sampai sekarang juga saya merintis ya sebenarnya, itu ada ketakutan tersendiri buat saya. Saya selalu mikir gini, besok laku nggak ya bahannya? Besok saya laku nggak ya? Bulan depan saya pendapatannya berapa ya? Selalu mikir itu, sampai stres sendiri. Tapi saya belajar bahwa apa yang jadi milik kamu itu akan tetap akan jadi milik kamu gitu. Bahwa rezeki itu udah Tuhan atur gitu. Jadi tenang aja gitu. Aku belajar itu sih. Dan buat belajar itu pun susah karena saya harus meyakinkan diri, tenang kau, tenang kau, tenang kau. Tenang, tenang. Kalau udah punya lu pasti akan punya lu. Tenang kau gitu. Aku juga belajar itu cukup butuh waktu yang lama ya. Sampai sekarang pun kadang masih kepikiran aduh takut besok nggak laku gitu. Tapi belajar lagi, tenang kau, tenang gitu. Nah, sampai akhirnya di 3 bulan pertama saya dapat penghasilan yang menurut saya karena saya nggak pernah punya pegang uang segitu ya, segitu banyaknya, omsetnya tembusnya besar gitu. Terus selama saya 3 bulan usaha itu, saya ngumpulin uang sampai akhirnya 5 bulan usaha, saya dipercaya Tuhan untuk membuka toko kain di Bandung gitu, dan dipercaya juga buat pakai karyawan yang tadinya saya cuma reseller ya. Kalau reseller kan anggapannya aduh apa sih gitu kan reseller gitu. Oh tapi dari hal-hal kecil ini ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu loh sampai saat ini gitu. Oke, berarti rencana Tuhan tuh emang luar biasa ya, dari yang awalnya coba usaha kaos di sablon, dimsum, dan lain-lain, dan berujung pada bisnis kain ini. Oh ya Kak, aku mau nanya nih, selama Kakak berbisnis ini, ada nggak sih kejadian-kejadian yang berkesan gitu? Ya, ada banyak ya, tapi ini yang paling mengesankan buat saya ya. Kalau misalkan pembeli itu suka ngomongnya nyakitin. Biasanya beberapa customer memang ada yang jutek, ada yang galak. Saya sudah melayani dengan ramah juga. Halo Kak, apa yang dibutuhin? Kakak butuh kain apa? Misal. Tapi mereka jawabnya jutek. Kadang saya di PHP-in. Udah fix nih bahan ini. Terus tiba-tiba nggak jadi. Waduh. Jadi kan saya butuh kepastian kan, jangan di PHP-in dong gitu. Terus, nah kayak gitu itu hal-hal yang sangat lucu. Terus orang yang membandingkan harga. Mereka bilang, oh kayaknya sama aja nih. Orang di sana lebih murah, kok di sini lebih mahal? Ya kan? Sedangkan mereka tidak tahu, mereka belum pernah lihat kualitas yang saya jual, tapi mereka sudah bilang seperti itu gitu. Ya, hal-hal seperti itu menurut saya lucu karena ya ada aja ternyata orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau lagi hatinya tenang, saya kadang ketawa juga sih ngelihat kelakuan buyer gitu. Saya juga kadang ngetawain diri saya lagi cara merespon saya kan. Semua kan gimana cara respon saya ke mereka saat mereka ngomong seperti itu. Saya respon saya kalau saya marah, saya akan marah gitu. Mereka jadi akan galak. Tapi kalau saya tetap ramah, ya mereka juga akan dengan senang hati. Gitu. Maksudnya kayak, oh ternyata kakaknya sabar ya, atau gimana. Atau jadi kayak nggak enak gitu kalau misalkan udah marah-marah. Itu hal-hal yang lucu sih. Gitu. Oke deh, tadi kan kakak udah cerita nih hal-hal yang lucu. Kalau misalnya hal-hal yang agak bikin kakak kecewa gitu ada nggak sih? Hal yang buat saya kecewa, ya. Jadi bahan yang saya jual ini kan bahan spesial ya. Jadi memang teman saya ini ada pabrik yang produksi bahan ini khusus. Gitu. Jadi tidak ada, dan di Bandung itu hanya teman saya saja yang boleh jualan bahan ini. Dan saya. Gitu. Dan reseller-reseller toko-toko di Bandung dan di Tanah Abang itu juga ada yang kami supply bahan ini gitu. Oke. Dan nggak ada yang boleh jual gitu. Tetapi banyak sekali sekarang ya kalau kamu cari di internet gitu, linen angel, linen angel crepe, linen angel apa gitu. Pasti itu namanya itu copy paste dari apa yang sudah saya buat, nama kain yang saya buat. Tetapi mereka mulai nembak. Nembak itu artinya
Mereka ke pabrik, mereka celup sendiri kain, ngekopi bahan saya ke pabrik itu. Gue mau buat nih bahan kayak gini gitu. Jadi mereka buat dan mereka jual murah. Tapi yang saya selalu tekankan adalah mau gimana pun mereka copy paste itu nggak akan bisa sama persis sama apa yang saya jual. Karena namanya komponen itu kan pasti punya spesial sendiri ya dari setiap pabrik. Kayak kamu beli makanan, ada resep rahasianya lah gitu. Jadi di kain juga ada seperti itu. Tetapi yang menyakitkan buat saya adalah saya sudah membangun image kain ini bagus. Saya sudah membangun image kain ini kualitasnya bagus gitu. Tetapi ada orang yang sengaja copy paste gitu. Jadi image-nya jadi berkurang dong. Jadi beda kualitasnya, jelas-jelas beda gitu. Tetapi gara-gara dianya copy paste, ya saya selama ini saya branding, saya edukasi orang-orang bahwa kain saya bagus, kain saya beda. Ternyata ada yang copy, wah, gitu. Jadi itu agak menyakitkan buat saya juga sih. Gitu. Oke deh, semoga kedepannya nggak ada deh yang kopi-kopi gitu lagi. Tapi itu akan selalu ada dalam dunia perkainan ya. Oke deh. Oh ya Kak, kan dalam berbisnis itu ada yang namanya persaingan nih. Apalagi dunia nih semakin berkembang, teknologi semakin canggih. Berarti kan dalam bisnis juga persaingan semakin ketat. Untuk Kakak sendiri, atau menurut Kakak sendiri, apa sih persaingan yang jujur itu? Ya, persaingan yang jujur itu ngomong apa adanya. Gitu. Terus kalau bisa ya jangan copy paste barang orang gitu. Karena kalau saya sendiri pun jujur bersama teman saya ya. Jadi teman saya itu yang punya pabriknya. Ya, dia akan produksi kain yang dari dia. Jadi tidak niru orang gitu. Nggak ada orang, oh ini orang nih sekarang lagi rame. Contohnya ya, kartun misalkan. Kartun A. Teman saya langsung jadi kayak, oh gue mau buat kayak dia juga nih. Biar samain dengan harga yang murah. Enggak. Kita sistemnya nggak seperti itu gitu. Jadi banyak orang yang seperti itu ya, persaingan tidak jujur karena mereka ya enggaknya tanda kutipnya ya negatif. Mereka ambil nama dengan kode warna yang sama. Mereka bilang itu original tetapi padahal itu tidak original gitu. Jadi saya dan teman saya, partner saya juga selalu bilang bahwa ya kita harus jujur gitu. Kita harus ngomong apa adanya. Kalau itu import, barang import, ya kita barang import. Kalau itu barang lokal, ya kita barang lokal. Kalau kita nggak bisa jual, nggak bisa produksi bahan yang lagi rame, kayak kartun A tadi, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah produksi, kita bisa ambil dan kita jual barang yang sama. Gitu. Kita ambil di suppliernya, kita jual barang yang sama. Daripada kita merusak harga pasar ya, itu kan sangat amat tidak baik gitu. Cuma namanya di pasaran, namanya penjualan itu akan selalu ada seperti itu. Jadi itu yang harus kuat-kuat batin aja lah, harus kuat-kuat untuk menerima aja gitu ya. Oke deh, mungkin sekarang Kakak ada pesan gitu nggak sih buat kita generasi muda yang mungkin kedepannya mau berbisnis atau kayak aku kan udah kelas 12 SMA nih, sebentar lagi lulus mungkin bakal berbisnis. Ada pesan-pesan gitu nggak sih Kak buat kita? Ya, kalau pesannya ya, pokoknya jangan pernah nyerah aja. Karena selalu ada jalan di saat tiada jalan. Gitu. Apapun yang kamu alamin, apapun yang kamu lakuin, apa yang kamu rasain, kamu harus hidup yang berarti, hidup tidak sia-sia. Kamu jujur, pokoknya segala sesuatu juga kamu harus melakukannya dengan jujur ya. Nggak cuma jujur ke orang lain, tapi jujur ke diri kamu sendiri. Gitu. Apa yang hati kita pinginin, apa yang kita inginin, misalnya kita pengen kerja di A, atau kita sebenarnya jurusan ini nggak cocok nih sama aku gitu. Tapi ya harus mengambil jurusan ini, contohnya aku ya waktu itu. Tapi ya saya jujur dalam hati, tapi saya akhirnya bicara, oh ya udah nggak apa-apa. Memang ini mungkin jalan hidup saya harus ambil jurusan ini, ya udah nggak apa-apa. Jujur saya nggak suka, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi menjalaninya dengan enjoy, dengan ikhlas ya, ikhlas lagi. Jadi semuanya akan terasa menyenangkan. Jangan nyerah, jangan pernah takut buat coba, buat keluar dari zona nyaman terutama ya, karena saya juga ini sejujurnya saya keluar dari zona nyaman karena waktu saya tidak bekerja, saya di rumah, saya tiduran, saya
karena saya anak mama gitu, saya selalu dekat dengan mama saya. Tapi sekarang nih saya harus merantau, ya kan meskipun dekat ya 2 jam doang dari Jakarta, tapi hidup sendiri gitu ya. Ya. Hidup sendiri. Kemarin saya juga ulang tahun, saya sendiri, nggak ada orang tua gitu kan, nggak ada keluarga, itu ya semuanya harus sendiri, berjuang sendiri. Tapi ya ingat satu tujuan bahwa hidup itu nggak boleh sia-sia gitu. Jadi terus semangat, berjuang buat hidup, berdoa itu ya pasti ya, harus berdoa. Oke. Gitu. Oke, berarti sesuai apa yang kakak bilang, hidup itu nggak ada yang sia-sia. Oh ya kak, tadi aku dengar kayak kakak bilang kakak habis ulang tahun ya. Oh iya. Happy birthday ya kakak. Terima kasih Keisha. Terima kasih. Wish-nya yang baik-baik deh buat kakak semuanya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin itu dia kali ya kisah atau pengalaman kehidupan Kak Claudia. Makasih ya Kak Claudia udah mau berbagi ke Terima kita-kita. kasih Keisha. Terima kasih. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu. Aku Kezia. Dan saya Claudia. Pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Terima kasih semuanya.